Serap itu artinya kalau ada masalah apa, Hmm. ibunya aja yang menyerap, lalu Iya, cerita ke papanya gitu, "Pak, iya, iya, Ibu punya masalah nih, anak kagak mau iya, makan sayur," misalkan iya, gitu ya. iya, betul. Itu bapaknya Bapaknya yang bisa dipikirkan. langsung nolak tuh? Oh, Iya, bapaknya langsung dipikirkan. Nah, jadi nggak masalah kalau bapaknya mau pergi 3 bulan, mau pergi 6 bulan nah, juga nggak masalah begitu. Nggak harus iya, ada terus gitu ya. Yang penting komunikasi jalan terus, kan sekarang bisa pakai WhatsApp. Yang oke. masalah kan komunikasinya. Walaupun ada WhatsApp, ada video call, kalau nggak ada yang diomongin, dua-duanya diem-dieman juga gitu ya. Iya 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 iya. Itu Oh gitu, sebetulnya jadi. oke. Nah, eee, efeknya kepada anak itu apa, Bang? Efek positif? Efek kok Iya. positif? Ya, apa yang dihasilkan ketika orang tuanya itu, memiliki kemampuan proses tadi, Iya, menyerap, mengolah, mengolah, menyajikan, itu menyajikan. berdampak sama anaknya nggak? Pasti berdampak perlahan, tapi yang jelas berdampak itu sama orang tuanya begitu ya. Jadi orang tuanya pasti berdampak pada pekerjaannya, pada profesinya Oke, begitu ya, itu pertama. Dan iya. itu nanti akan kasih dampak yang bagus, anaknya itu kan bisa belajar, apa namanya, bisa belajar langsung tentang suatu pendidikan. Pasti itu pengaruh nanti jadi tradisi keluarga cara berpikir seperti Mhm. itu. Karena pasti orang tuanya dia responsif, tidak reaktif gitu ya. Nah itu yang Oh, pertama kali pasti nyampe ke anak-anak. Dia nggak akan mhm. terlalu reaktif, dia respon dulu kan gitu. Semua itu Itu diobrolin ada dulu, di buku dibicarain. ini ya, Bang? Maaf. Ada Ada nih? di Ada. Stop Merencana. Oke, stop merencana. Boleh dijelaskan sedikit? Iya, karena kalau merencana ini bahasa bahasa merencana ini kan hanya wacana kebanyakan ya. Iya RPP itu kan merencana, iya. perencanaan itu kan kayaknya orang-orang pinter aja yang melakukan. Nah, kalau Mhm. saya dulu jadi desainer itu diajarin untuk merancang, bukan merencana. Merancang Mhm itu ketika kita memikirkan sesuatu, kita ingin melakukan. Jadi nggak ada wacana. Kalau merancana itu kadang-kadang cuma nulis doang, habis itu ditinggalin gitu ya. mhm. Tapi bukan merendahkan arti kata merencana, tidak, ini sekedar provokasi saja, bahwa kalau merancang itu kita pasti mau melakukan. Jadi kalau kita sudah pikirkan sesuatu, kalau kita rancang, kita mau cobakan, nanti gimana nih? Misalnya saya mau membuat kursi nih, saya ingin Ya. sekali orang coba dulu duduk, enak nggak? Oh, gimana nggak enak tuh di sini. Jadi kita siap terima kritik begitu. Nah, Oke. merancang itu begitu. Jadi kalau tadi pasien cerita soal kegiatan sama anaknya, pasti ingin dicobakan. Kalau anaknya nggak suka, ya sudah nanti dicari apa bagian mana yang nggak sukanya kan gitu ya. Nanti dipikirkan lagi, dicoba lagi. Nah ini ibunya yang menyerap nih. Oh dia emang, oh pas kamu ngelakuin misalnya muka kamu oh cemberut gitu. Oh iya iya berarti nanti diperbaiki kan begitu. Jadi seperti itu. Oke. Stop merencana, lakukan perancangan. Dan proses menyerap ini pantas saja di buku, aduh buku saya yang coklat besar itu, Iya, ada di sekolah ya. Di sini kan diawali dengan profil unik anak ya, dan itu yang harus iya, ditulis orang tua. iya Itu betul. proses menyerap. Menyerap. Jadi orang tua tuh harus tahu tanda antusias anak dari usia-usianya. Jadi kita punya Oke. patokan sendiri. Tadi Mhm. malam ada keponakan saya, dia bawa bayinya, dia kenal betul sama anaknya. Tuh bah, lihat bah, kalau matanya udah mulai pelan, nah itu mau ngantuk tuh kata gitu. Oh bener, habis itu tidur. Dia sering memperhatikan. Jadi pasnya juga begitu. Kita juga sebagai orang tua sebenarnya punya seperti itu. Nah tanda-tanda antusias ini yang sebenarnya kita kumpulkan. Jadi ketika membuat sebuah kegiatan, kita tahu dia gembiranya beneran apa enggak kan gitu. Jadi tanda Oh, gitu. antusiasnya begitu. Itu, Iya. apa, terbukti sekali saya punya teman, butik yang punya sekolah alam Tangerang, kenal ya Bunda Mhm. Siti ya? Nah, dia kan pernah Oke, tahu. sekolah tuh, iya di Tangerang, Iya. 2 minggu bayarnya 25 juta. 2 Mhm. hari itu ada pelajaran ngamatin bayi, bayi orang. Ini bayi mau apa, jadi harus dituliskan, ini bayi lagi ngapain, jadi mengamati bahasa bayi, mengamati saja. Nah, mengamati luar biasa, makanya di buku ini juga isinya sebetulnya banyak untuk pengamatan. Orang tua tuh harus Iya. banyak mengamati begitu. Jadi nanti Oke. dapat ilmunya sendiri dari anak-anaknya. Benar-benar. Saya kasih bocoran sedikit ya. Ini di sini Iya, ada orang tua itu nanti diminta menulis apa yang membuat tanda-tanda antusias anak apa, ya. iya, Antusias jika apa, iya, hal-hal hebat apa yang pernah dilakukan. Ini Bang, masalahnya Bang ya, kalau anaknya masih iya, kecil nih kayaknya enak banget tulisnya. iya, Ntar iya. udah bisa ngelawan lupa Nah, semua tuh. Saya tahu betul. sih ya, sebenarnya orang tua tahu nggak apa yang nggak disukai sama anak? Harusnya tahu. Harusnya Karena tahu. kalau udah biasa, nanti kalau udah remaja kan udah makin banyak lagi ya. Ya Iya. harusnya lebih tahu lagi, karena udah terbiasa melihat satu hal, maka dia perubahan yang lain pasti bisa terlihat. Yang masalahnya kalau satu hal, ada perubahan di sekitarnya juga nggak akan terasa. Begitu.
kalau sudah tahu terus orang tua gini, ya nggak bisa lah, harus ibu, gitu. Nah jadi ya artinya ketika kita pakai kemauan kita kan gitu ya, kan berarti kita menghilangkan keunikan anak. Jadi banyak makanya kalau itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama harus terima dulu, harus menerima dulu, ya. Kemudian kedua sukacita, yang ketiga baru bisa merdeka. Jadi menerima ini betul-betul menerima keadaan dia, karena begitu anak berubah ketika remaja, ini kebanyakan orang tua nggak terima. Karena dulu anaknya penurut. Begitu keluar rumah nih, tanda-tanda anak sudah mulai agak berubah sesuatu di dalam dirinya, keluar rumah dia mau pakai baju ala dia aja sendiri. Kalau kita udah bilang sisiran dong, nah itu berarti kita udah tua saat itu. Udah mulai ngatur kan gitu ya. Nah, Ayah dia itu. dia udah mulai bukan melawan, bahasanya bukan melawan, dia sudah pengen dengan kenyamanan dia. Nah itu menerima dulu, menerima semuanya. Tokoh yang paling saya sangat favorit Bunda Ivet sampai sekarang sebetulnya. Seorang ibu yang menerima keadaan anaknya dan dia bersamai terus dalam keadaan apapun begitu ya. Itu kerennya luar biasa, saya bilang. Nggak pernah ngomel, nggak pernah tapi dia bersamai saja gitu. Jadi bahasa membersama itu sebetulnya ke Bunda Ivet itu pertama ya, dia bisa bersamai anaknya dalam keadaan seperti itu sampai bisa berubah kan gitu. Jadi menerima dulu sukacita. Sukacita itu bukan harus senang terus. Sukacita itu tadi bersemangat, bergairah begitu. Sehingga ya kita ada naik turunnya, tapi paling nggak kita pertahankan untuk mau mengamati anak ini. Baru kita bisa merdeka tadi kata pasien, punya teori sendiri, berdaulat dengan cara sendiri seperti itu. Tapi yang Iya, pertama ini menerima ini paling sulit. menerimanya paling Iya, sulit. paling sulit menerima. Artinya nggak cukup tahu, iya saya tahu anak saya tuh nggak suka diginiin gitu, tapi nggak Iya, mau terima gitu ya. nggak mau terima. Oke baik, Iya, ini waktunya sebenarnya sudah udah. 1 jam tuh Bang. Iya, Kita buka boleh pertanyaan. dulu ya Iya, Mas Den ya. Silakan yang mau bertanya.